If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer Kingdom. Ini adalah Core Class Starscream. Ini figur yang gue penasaran banget ya, karena walaupun dia Core Class, tapi katanya transformasinya tuh bagus banget. Ya, jadi ini gue beli kemarin harga 190.000, lagi ada diskon di Kit Station. Oke, kita lihat dulu packagingnya. Ini packagingnya pakai blister gini karena dia Core Class. Ilustrasinya keren banget ya. Oke, ini logonya, dia adalah Core Class. Bagian belakangnya seperti ini, mode pesawat dan mode robotnya. Dia berubah jadi 17 tabs. Oke, bagian samping. Gak usah lama-lama, abis ini kita buka packagingnya dan kita lihat figur di dalamnya. Ini dia guys, Transformer Kingdom Core Class Starscream. Dibanding semua figur Core Class dari Transformer Kingdom yang udah gue review, Starscream ini adalah favorit gue. Ya gue tahu ya banyak yang ngefans sama Soundwave ya, karena secara proporsi si Core Class Soundwave itu paling bagus ya. Dan Core Class Red Trap juga bagus sebenarnya, tapi gue nggak suka sendi di bagian tangannya sini yang pakai ball joint tapi jadi aneh ya. Tapi kalau Starscream ini gue hampir nggak nemuin kekurangan apapun buat dikritik. Kalaupun ada kekurangan itu gue nitpick banget. Dan kalau gue inget lagi, ini mainan official ya, bukan bootleg. Dan harganya juga cuma $9 gitu. Jadi ini amazing banget sih buat gue. Ya, di dalam packagingnya tadi ada kertas manual seperti ini ya, ilustrasinya Starscream. Seperti ini tampilannya. Ya. Terus kita dapat ini senjatanya, Nurei-nya. Ada dua ya, kiri kanan. Ini bisa kita copot. Seperti ini detailnya, hanya plastik warna putih doang. Ya, seperti ini. Ini bisa kita copot-copot, kita pasang di packnya di sini. Seperti biasa. Atau bisa kita jadiin tembakan gini ya. Kira-kira ini untuk aksesorisnya. Oke, pertama kita lihat detailnya nih. Head sculptnya ya. Ya walaupun bukan fitur paling bagus ya di Starscream ini, head sculptnya masih kelihatan lumayan bagus. Ya tapi gue sih berharap ekspresinya ada smirknya dikit ya, ada senyum liciknya gitu ya, kayak khasnya si Starscream. Kalau head sculpt yang ini lebih cocok buat Thundercracker atau Skywarp sih menurut gue. Ya tapi gue nggak kaget ya kalau nanti Hasbro akan rilis versi Thundercracker dan Skywarp ya, dengan mod yang sama, warnanya beda tapi cuma diganti head sculptnya doang. Dan kemungkinan juga head sculptnya bakal dirilis yang versi smirk juga, kayak di versi Siege ya. Di Siege mukanya Thundercracker tuh sebenarnya lebih cocok buat di Starscream. Oke, terus proporsi bodinya ya. Pas awal gue liat reviewnya orang-orang, gue ngerasa kurang cocok gitu sama estetik G1 Core Class ini. Kelihatan kayak pendek gitu ya. Tapi saat gue pegang langsung mainannya, proporsinya tuh jadi menarik juga sih buat gue ya. Gue jadi makin suka gitu. Ya biarpun sekilas bagian dadanya sini kelihatan lebar banget ya, dan perutnya kelihatan gede banget, tapi masih keren banget saat dipose-posein. Dia nggak kelihatan kayak chibi atau semacamnya gitu. Oke, ini kita lihat lagi detail pen apps-nya. Kalau menurut gue pen apps-nya masih bisa lah diimprove dikit ya, biar lebih akurat sama kartunnya. Misalnya ada detail-detailing warna biru sama warna merah nih di fin-nya di sini ya. Tapi overall sih udah keren banget ini pen apps-nya, rapi dan warnanya agak doff gitu catnya. Yang metalik cuma bagian muka, bagian kepala sama bagian dadanya sini. Nah, terus si Starscream ini menurut gue dibanding Core Class yang kemarin udah gue review ya, ini yang paling enak gue pegang ya, karena sendi-sendinya nih solid banget nih, ball jointnya semua kenceng ya, enak banget, satisfying buat digerak-gerakin. QC-nya paling bagus ini gue rasa. Kalau yang versi Megatron sama Soundwave kemarin, gue harus kencengin pakai cat kuku atau pakai super glue lagi ya di joint-jointnya sini supaya dia bisa solid. Nah tapi kalau Starscream ini solid banget guys, jadi enak banget buat dipose-posein ya. Ya cuma karena bagian belakang sini ada sayap ya, nah, ini porsi plastiknya lumayan gede dan di sini ada konnya juga. Kadang-kadang sih kalau kita berdiriin gini, dia jadi gampang jatuh ya. Ya dia jadi nggak seimbang nih, karena di bagian sini proporsi plastiknya lumayan banyak, dan di sini plastiknya karena ini mainan yang kecil ya, jadi kayak nggak kuat nahan berat. Tapi kalau kita poseinnya bener ya, masih bisa kok berdiri stabil gini. Dan walaupun ini segmennya anak-anak, tapi secara quality ya, sebagai display figur gini, kalau kalian kolektor, kalau menurut gue ini worth it banget sih. Dan ini bisa jadi toy juga ya, jadi mainan yang kalian taruh di meja gitu buat nemenin kalian kerja. Dan kalau nanti Hasbro bikin karakter-karakter lainnya, ini bagus banget kok buat di display di meja kerja kalian. Oke, untuk artikulasinya, kepala dia pakai swivel, bukan pakai ball joint ya, jadi cuma bisa geleng-geleng doang. Tangan dia bisa muter tapi ketahan ini, tapi ini bisa kita
kebelakangin jadi bisa muter 360. Ini pakai ball joint ya, ini juga pakai ball joint jadi muternya bisa enak. Ini juga pakai ball joint, ada swivel di sini. Tangan di sini mati ya, nggak ada artikulasi sama sekali, di scalp doang di sini. Terus bisa ke samping sampai sini, tekukannya bisa 90 derajat, elbow bandnya. Nah ini bagian perut, ini semuanya sayangnya nggak ada waist articulation ya, tapi ini bisa dimaklumi karena transformasinya emang kayak gini ya. Agak susah ya emang, buat harga segini nggak ada waist rotationnya ya, gue bisa maklum lah. Tapi kalau si Soundwave ini gue nggak bisa maklum sih, karena ini buat gue adalah fitur yang harusnya ada di Soundwave ini, dan gue jadi ngerasa kurang suka sama figur ini ya. Kalau figurnya sebenarnya bagus banget, tapi kalau Starstream dia emang nggak punya waist rotation ya, karena memang engineeringnya cukup kompleks ya. Dan menurut gue waist rotation nggak apa-apa lah dikorbanin buat engineering yang cukup kompleks seperti tadi. Saat transform dan ngeliat engineeringnya Starstream ini, itu buat gue bisa ngebayar nggak ada waist rotation di sini. Nah oke, ini kaki ya bisa ke samping, ini seperti ini, jauhnya ketahan belakang. Ada knee bend seperti ini 90 derajat, agak kurang ya karena ketahan di sini. Nah ini agak aneh, ini pack ini gue nggak tahu ada fungsinya apa enggak nih ya. Kalau bagian ini kita potong aja ya, dia nggak akan ngalangin knee bandnya gini, jadi knee bandnya bisa lebih dalam nih karena ada coakan di sini. Kaki nggak ada ankle tiltnya, mati doang di scalp sini, dan dia putarannya ada di sini, ada putaran di lutut sama sedikit putaran di paha sini. Bagian belakangnya sayapnya ya bisa ada ininya, ada engselnya di sini, dan bagian ini konnya juga bisa di sini gerak-gerak. Oke, untuk skalanya cuma kurang lebih 10 cm ya, 10 cm kurang ya, 9 cm kalau kepalanya. Nah ini pembandingnya sama versi Voyager-nya ya. Oke, untuk transformasinya pertama kita copotin dulu nurainya ya. Sebenarnya bisa aja tetap dipasang, tapi takut ngeribetin jadi gue copotin dulu. Kita buka dulu bagian dadanya seperti ini, bagian sayapnya kita ke belakangin dulu, kita buka, dan ini semua joinnya enak ya, jadi kayak ratchet gitu. Nah kita lebarin sampai sini. Nah kita lihat nih, Starstream jadi punya metric chamber ya bagian dadanya sini. Lucu juga. Dan kepalanya kalau kalian nggak mau kelihatan di mode pesawat, kalian bisa putar dulu, walaupun agak susah muternya. Terus ini kepalanya bisa kita turunin dulu sini, terus ini kita putar sini. Nah jadi udah mulai kebentuk nih bagian moncong pesawatnya Starstream. Nah, kita rapihin dulu di sini. Nah ini yang keren banget guys menurut gua. Jadi bagian belakangnya sini ini harus diputer gini. Wah ini keren banget guys kalau menurut gua. Transformasinya apa ya, nggak nyangka gitu gua ya, kita putar seperti ini. Jadi untuk figur Corpus kecil ini yang gue pikir kayak cuma one step changer gitu ya, jadi transformasinya nggak menyenangkan lah kalau buat orang seusia gua gitu ya. Ini habis kita putar gini, sekarang kita transform dulu bagian kakinya sini. Ini siripnya kita putar dulu ke sini. Ini ada kecil kayak ganjelan di sini, jadi supaya dia muternya nggak bisa ke belakang. Jadi kalian putar harus ke bagian bawah sini, diputar, nanti dia akan ketahan lagi di sini. Kita renggangin dikit. Ini yang agak kurang enak sih. Renggangin tapi dikit doang kok. Nah, sampai dia cetek di sini. Terus ini sayapnya kita lebarin seperti ini. Satu lagi juga sama, putar ke depan, ke bawah ya. Terus kita ceklekin sini. Nah, kita satuin gini. Terus ini kakinya ada pack di sini. Ini bisa kita satuin lagi sini supaya rapi. Jadi kita rapetin dulu sini sampai dia ngetap. Sini ada tapnya nih kayaknya, ada tapnya kecil. Ini kita masukin sini sampai rapi. Nah, rapat semua. Ini kita lurusin. Terus kepala kita masukin sini. Oh ternyata pack bagian sini yang tadi ngalangin artikulasi itu dia harus masuk ke sini ya, jadi buat pengunci juga, jadi nggak bisa dipotong ya guys. Oke, sekarang kita masukin dulu ini bagian sini. Nah dan sini juga ada lubangnya ya, dan sini ada kecil tapnya, jadi bisa buat ngetap sini. Jadi semuanya ngunci dan menurut gua satisfying banget sih. Ini ada packnya di sini, ini kita masukin ke sini ya.
Jadi ini harus kita putar dulu sini, dan ini kita buat ngunci bagian sini. Jadi tangannya agak miring dikit gini guys. Dan sayangnya ini ninggalin bagian bolongnya di sini ya, bukannya di dalam. Sayang banget. Tapi kayaknya bisa kita akalin, kita tutup pakai nurainya di sini. Nurainya kita pasang lagi di sini, tempat yang sama. Jadi buat nutupin lubangnya di sini. Ya, ini dia guys, mode pesawatnya Starscream. Nah, ini gue cuma punya stand yang ini ya. Jadi agak aneh di sini karena posisi lubangnya ini buat masang stand, dia cuma ada di sini doang, di bagian stand yang buat robot ya. Di bagian bawahnya sini dia nggak ada lagi nih tempat colokannya lagi. Jadi gue nggak bisa pasangin ini di tengah gitu. Jadi cuma bisa pasang di bagian depan doang. Nah, ini agak aneh jadinya ya. Jadinya cuman gini doang bisanya ya. Tapi kalau kalian punya stand yang lebih canggih mungkin bisa juga kali ya. Oke, untuk mode pesawatnya si Starscream ini cukup oke sih ya, cukup oke. Walaupun masih kelihatan proporsinya agak kelihatan apa ya, kelihatan gemuk gitu ya, kayak proporsinya seri Cyberverse gitu kalau menurut gua. Ditambah ini moncongnya juga tumpul ya, dibikin agak membulat gini supaya aman buat anak-anak ya. Tapi overall sih proporsi cukup bagus. Bagian bawahnya sini kibel-kibelnya kita lihat cukup rapi ya, nggak ada gap yang ngeganggu kayak versi Voyager-nya. Tapi walaupun di sini agak kelihatan kurang flush ya sebenarnya, dan dia nggak ada landing gear atau segala macem ya. Ya, tapi ini mainan core class murah meriah, jadi ya udah begini proporsinya. Kalau menurut gue sih cukup keren. Starscream. Ya, walaupun di sini masih ada ini ya, perlu diwarnain lagi di sini warna kuning biar ini nyatu. Kibel tangannya kelihatan di sini ya, masih kelihatan karena ada tangannya di sini. Cuma kalau menurut gua tangannya ya nggak terlalu kelihatan tangan sih ya. Gimana guys menurut kalian? Kelihatan tangan nggak? Ya kelihatan sih kalau dilihat-liatin terus ya. Tapi kalau enggak ya biasa aja seperti ini. Nah, terus nurainya juga bisa dipasang part effect di sini. Jadi gini, gedean sih part efeknya ya. Kalau bisa dapat yang lebih kecil ini, karena ini part efek buat seri Voyager ya. Jadi agak kegedean kalau menurut gua. Keren. Sayangnya dia nggak dikasih part efek di bagian kaki ya. Padahal bisa banget harusnya. Harusnya kalau Starscream tuh udah mandatori sih dikasih port efek di bagian kaki, karena dia kan terbang ya. Dia kan Decepticon yang terbang, jadi harusnya dikasih part efek di sini. Tapi nggak dikasih malahan. Ya, tapi kira-kira seperti itu untuk mode pesawatnya Starscream. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Transformer Kingdom Core Class Starscream. Gue nggak nyangka ya bisa sesuka ini sama lini core classnya Transformer Kingdom, dan gue cuma bisa berharap Hasbro nerusin lini core class ini buat karakter-karakter yang lainnya. Karena kalau karakternya jadi banyak kecil-kecil gitu ya ditaruh di meja, wah itu keren banget. Dan walaupun ini segmennya buat anak-anak, tapi menurut gue buat kolektor ya, apalagi yang kolektor budget kayak gue, ini worth it banget buat dibeli. Ya tapi di Indonesia harga Transformer tuh mahal banget ya, gue juga ngerti kenapa. Di retail itu bisa sampai 250.000 gitu. Padahal aslinya kan cuma 150.000 kurang ya, cuma $9. Ya jadi kalau Hasbro nerusin core class ini dan ngerilis karakter-karakter lainnya, paling gue akan nungguin diskonannya aja. Mudah-mudahan barangnya nggak jadi langka ya. Oke guys, segitu dulu untuk review gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.